Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kita kembali lagi ke Saiful Amri Channel, dan tentu bersama dengan saya Saiful Amri. Kita ke depan selama 30 menit akan membahas terutama dalam bidang keselamatan lifting dan rigging, atau yang biasa kita sebut adalah keselamatan di bidang pengangkatan dan pengikatan. Oke, untuk hari ini hari Jumat ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk rekan-rekan yang merayakan. Semoga amal ibadah kita semua menjadi nilai yang baik, menjadi nilai yang bermanfaat untuk semuanya, dan juga kita diberikan keberkahan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah kita dan di kehidupan yang mendatang. Oke, siang ini saya berada di Jepara. Saat ini saya bekerja di Project Shutdown atau Maintenance di PLTU Jepara. Kemarin saya di Balikpapan dan sekarang saya sudah berpindah untuk area kerja. Dan di sini saya bekerja di PT RUT, Riza Utama Teknik, terutama di bidang service maintenance boiler. Dan untuk di pekerjaan saya ada beberapa klasifikasi pekerjaan yang bisa dikatakan high risk, terutama pada proses lifting. Nah, proses lifting ini mulai dari transfer material menggunakan trailer, diturunkan menggunakan forklift, dipindahkan menggunakan forklift, dan juga diangkat menggunakan alat bantu winci, dan harus melewati area-area yang saya bisa katakan cukup kritikal menggunakan platform tambahan, menggunakan scaffolding, lalu ditransfer menggunakan peralatan yang benar-benar khusus digunakan untuk transfer dan lifting di dalam area boiler untuk mengganti part-partnya. Dan ini tentu menjadi kesan tersendiri bagi saya sebagai seorang profesional EEC dan juga yang interest di bidang lifting dan rigging, dan baru pertama di sini saya menemukan case seperti ini. Dan ini menjadi pengalaman yang berarti, yang unik dan berkesan bagi saya. Oke, kita masuk ke materi kita siang ini ya, terutama di bidang pengangkatan di operasional lifting. Saya ingin membahas terkait 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam operasional lifting yang biasa kita temukan dalam pekerjaan kita, di mana baik di pekerjaan konstruksi, migas, tambang ataupun yang lain, untuk memindahkan peralatan, material ataupun barang yang mungkin secara dimensi, secara ukuran itu melebihi dari kapasitas kita sebagai manusia, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk membantu memindahkan secara aman, cepat, dan efisien. Dan tentu dengan menggunakan alat bantu ini, menggunakan peralatan tambahan, ini memiliki atau menambah risiko baru. Ada risiko, ada bahaya, berarti ada potensi untuk bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan kerugian. Maka sesuai dengan peraturan perundangan kita, baik di 1970, di SMK 3 kita, ataupun di peraturan terutama di bidang pesawat angkat dan angkut, diwajibkan, diharuskan dari pihak perusahaan ataupun manajemen untuk menerapkan sistem keselamatan kerja, terutama di bidang pengangkatan dan pengangkutan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan supaya pekerjaan kita, terutama dalam operasional lifting ini, bisa berjalan dengan aman, lancar, tanpa adanya kendala. Dan tentu sebagai seorang praktisi HSE, kita ingin operasional kita ini yang kita lakukan dalam proses lifting ini tidak ada kendala, aman, lancar, dan terhindar dari potensi kerugian. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Di siang ini kita mau membahas terkait 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam operasional lifting. Nah, apa itu 4 hal yang perlu kita perhatikan? Dalam operasional lifting kita pasti akan saling bersinggungan dengan yang namanya peralatan angkat.
Nah, peralatan angkat ini ada banyak hal, mulai dari hoist, crane, chain block, portal crane, forklift, atau mungkin peralatan angkat yang lain. Ini banyak pasti kita temukan di operasional atau di pekerjaan kita. Yang kedua adalah load. Nah, load sendiri adalah beban baik dari material atau peralatan yang akan diangkat. Nah, ini perlu kita perhatikan juga supaya dalam proses pengangkatan ini bisa berjalan baik dan aman. Yang selanjutnya adalah lifting team. Nah, lifting team ini adalah orang-orang yang nantinya akan terlibat dalam proses kegiatan operasional pengangkatan ini. Nah, dalam lifting ini biasanya mulai dari ada supervisor lifting, ada foreman lifting, ada rigger, ada operator, ada HSE officer. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang nanti akan terdampak pada operasional lifting ini. Nah, ini perlu kita perhatikan. Terus yang terakhir adalah lifting prosedur. Nah, lifting prosedur ini adalah dokumen komprehensif yang nanti akan menjelaskan tata-tata cara bagaimana proses lifting ini akan berlangsung. Tahapannya seperti apa? Skupnya bagaimana? Terus apa saja yang terkandung dalam lifting prosedur ini, mulai dari dokumen-dokumen, surat-surat, lain-lain. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi dalam 4 hal yang perlu diperhatikan dalam operasional lifting. Yang pertama adalah beban. Ketika kita akan melakukan pengangkatan, kita harus mempertimbangkan, kita harus tahu beban apa yang akan kita angkat. Ya, apa beban? Yang pertama adalah berapa berat beban atau material yang akan diangkat. Dengan mengetahui berapa berat beban yang akan diangkat, kita bisa mengerti berapa sih kapasitas peralatan angkat yang kita gunakan. Kalau kita tidak tahu berapa berat beban yang akan kita angkat, ini akan berbahaya untuk operasional lifting kita. Bisa jadi karena beratnya terlalu tinggi atau melebihi kapasitas peralatan angkat yang kita gunakan, sehingga pengangkatan tidak bisa dilakukan. Nah, kalau dilakukan seperti apa? Maka adanya pemaksaan melebihi kapasitas angkat, dan ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, ketika terjadi kecelakaan atau kegagalan angkat, yang pasti itu pasti ada kerusakan, atau mungkin bisa menyebabkan terjadinya korban. Kerusakan dari peralatan angkat, kerusakan material, lingkungan sekitar, atau mungkin orang terjatuh tertimpa material, dan mungkin sangat mungkin malahan itu bisa mengakibatkan terjadinya fatality. Maka sebelum kita melakukan proses pengangkatan, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Berapa berat beban yang akan kita angkat? Dengan mengetahui berapa berat beban yang akan kita angkat, kita bisa menentukan berapa sih kapasitas peralatan angkat yang akan kita butuhkan, dan juga berapa kapasitas alat bantu angkat yang akan kita gunakan untuk mengikat material yang akan kita angkat. Nah, alat bantu angkat ini apa? Alat bantu angkat ini adalah mulai dari shackle, seling, lifting beam, spreader beam, ataupun yang lain. Nah, alat-alat ini harus kita pertimbangkan kapasitasnya, berapa safety faktornya terhadap berat beban yang akan diangkat. Ya, tidak boleh material itu diangkat melebihi kapasitas dari alat angkat ataupun alat bantu angkat yang akan digunakan. Ini akan sangat berbahaya untuk operasional angkat. Bisa terjadi kegagalan yang mengakibatkan kerugian. Terus yang kedua adalah konfigurasi beban. Maksud dari konfigurasi beban itu adalah bentuknya itu seperti apa, berat dari material yang kita angkat, maaf ya. Konfigurasinya seperti apa? Apakah dia bentuknya bulat, panjangnya berapa, apakah bentuknya kotak, terus nanti dia lifting point-nya seperti apa, jaraknya. Nah, dengan mengetahui konfigurasi beban dari dimensinya, jarak lifting point-nya, kita nanti bisa menentukan berapa minimal panjang sling yang digunakan dengan kapasitasnya. Dan perlu diingat,
kita juga harus mengetahui di mana titik COG dari material yang kita angkat. COG itu apa? COG adalah center of gravity. Center of gravity adalah titik di mana beban akan berada pada posisi seimbang, dan hook crane dia akan lari pada titik COG tersebut. Dia akan tegak lurus pada COG tersebut. Nah, hubungannya apa dengan konfigurasi tadi? Dengan kita mengetahui titik COG dan konfigurasi beban, lifting point-nya di mana, kita bisa menentukan panjang dari minimal lifting gear yang digunakan. Karena apa? Dengan mengetahui panjang dari lifting gear yang kita gunakan, dalam hal ini adalah seling, kita bisa menentukan metode pengikatannya seperti apa, berapa sudut kakinya yang akan kita gunakan atau terbentuk dari metode pengikatan tersebut. Nah, pengaruhnya metode ikat dan sudut kaki dari tata cara kita mengikat tadi atau menggunakan lifting gear tadi, ini akan mempengaruhi terhadap SWL lifting gear yang kita gunakan, SWL selingnya. Nah, ini dengan kita mengetahui, mempertimbangkan panjang dari titik poin COG dan juga lifting point, nah, kita bisa menghitung berapa minimal SWL seling yang digunakan, ya. Dan perlu diingat bahwa mengubah metode pengikatan atau cara pengikatan dan terbentuknya sudut pengikatan itu bisa mempengaruhi terhadap SWL seling. Ya, semakin kecil sudut yang terbentuk, maka pressure atau stres pada seling itu akan semakin besar. Semakin besar, semakin vertikal, ya, posisi seling, sudut seling yang terbentuk, maka stres seling akan semakin kecil, ya, terhadap beban yang diangkat. Maka dari itu, dengan mengetahui, kita bisa menentukan berapa minimal SWL seling yang kita butuhkan, dan tentunya kita bisa menentukan berapa kira-kira kapasitas crane yang dibutuhkan, mulai dari tinggi boomnya, berapa nanti clearance antara beban yang diangkat dan juga dengan struktur yang ada di lingkungan tersebut, atau mungkin dengan struktur crane tersebut, ya. Nah, itu adalah salah satu yang perlu kita pertimbangkan dalam operasional lifting, terutama dari beban, dari faktor beban yang akan kita angkat. Dari pertama adalah berapa berat beban atau material yang diangkat, kita harus tahu. Terus yang kedua adalah konfigurasi bebannya seperti apa, ukurannya bagaimana, panjangnya seperti apa, dimensinya bagaimana, dan juga titik COG-nya. Ini akan berpengaruh terhadap lifting point dan kebutuhan seling yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah lifting point. Lifting point ini adalah titik di mana pengikatan dilakukan, baik menggunakan seling atau dengan shackle. Kita harus cek apakah pada titik tersebut memang benar-benar didesain untuk titik mengikatkan lifting gear, ya. Karena pada titik pengikatan tersebut, titik di mana lifting gear atau shackle nanti dihubungkan, di situ adalah titik di mana keseluruhan beban akan ditanggung oleh lifting gear. Berarti pada lifting point tersebut, beban tersebut akan dibagi rata pada beberapa titik lifting point. Semisal menggunakan 2 seling, berarti keseluruhan beban material itu nanti akan ditumpukan pada 2 titik tersebut. Semisal menggunakan 4 seling, 4 titik angkat, berarti seluruh beban yang akan diangkat itu akan ditumpukan pada 4 titik. Kita harus cek sesuai enggak desainnya, kondisinya seperti apa, berkarat enggak, sudah aus enggak, weldingannya bagaimana, perlu enggak dilakukan NDT test atau penetration test untuk mengetahui apakah di situ ada crack sesuai dalam lifting nanti. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan pengecekan, pemeriksaan ketika dilakukan pengikatan atau menghubungkan seling pada material tersebut, dan ternyata di situ ada ketidaksesuaian, mungkin peralatan tersebut bisa rusak, material tersebut bisa rusak, atau mungkin ketika diangkat lifting point tersebut bisa lepas dan sehingga mengakibatkan kegagalan dalam operasional lifting. Maka dari itu,
empat hal ini harus kita pertimbangkan, kita benar-benar cek, kita benar-benar periksa supaya kita bisa melakukan operasional lifting dengan baik dan aman. Oke, mungkin dari saya itu saja penjelasan 4 hal yang harus kita perhatikan, pertimbangan dalam operasional lifting. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya terkait lifting equipment ya. Dalam operasional lifting harus kita pertimbangan, kita perhatikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.